Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Premier Mistis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari sumber novel yang bernama akun Siresti. Ini cerita kisah tentang teror hantu pocong yang hanya memiliki sebelah bola mata. Hantu tersebut meneror warga kampung dan anak dari si hantu pocong itu yang bernama Romi. Romi berusaha untuk mengungkap kematian sang ayah yang sangat tidak wajar dan diindikasi adalah korban pembunuhan. Apalagi salah satu bola matanya dicongkel dengan sangat rapi. Tidak mungkin jika ulah binatang buas. Bagaimana kisahnya? Yuk terus ikuti cerita hantu Pak Ramli. Bisakah Romi mengungkap siapa pembunuh bapaknya? Dan mengungkap kenapa hantu bapaknya gentayangan? Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan ceritanya. Dan jangan lupa ya teman-teman, dukung saya dengan cara subscribe, like, dan komennya. Bapak-bapak, jangan lupa antar malam pengajian di rumahnya Bu Rodia. Biasa Bada Isa kita ke sana, tadi diundang sama anak Romi, kata Pak RT mengingatkan warganya. Pak RT, sekarang hari ke-14 kematiannya Pak Romli. Kan gak wajar almarhum ditemui di pinggir gapura desa ini, tanpa mata yang seperti dicongkel. Hihihihi, serem, ujar salah seorang warga. Sudah, jangan ada yang termakan desas-desus yang lagi merebak, yang katanya orang yang mati tanpa organnya akan hidup lagi buat nuntut bales. Dah gak usah dipikirin, hargai yang undang kita bapak-bapak sekalian, Bu Rodiah dan keluarga nanti malam. Jangan lupa untuk tugasnya ngeronda. Jangan mangkir karena alasan ketakutan ya, seru Pak RT. Ya Pak RT, jawab warga serempak. Ba'da Isya pun tiba. Beberapa tetangga, saudara, dan rekan kerja almarhum dan anaknya sudah ada di rumah Pak Romli untuk mengadakan acara tahlilan. Sambil ngobrol dan menunggu Pak Ustadz untuk memimpin doa, sebagian warga ada yang masih di luar rumah kediaman. Salah satu di antara mereka yang sedang asik mengobrol, ada yang tertiba kebelet pipis dan izin pamit ke belakang lewat samping rumah keluarga Pak Romli, yaitu Pak Kasim. Dikarenakan banyak tamu yang sudah di dalam ruangan rumah dan saat mau menuju ke pintu belakang, ada sesuatu yang aneh menurut Pak Kasim. Dan Pak Kasim nyamperin sesuatu yang panjang berbentuk guling itu. Dan ternyata pas si guling berbalik, ia adalah almarhum Pak Romli yang merintih minta dicarikan matanya. Pak Kasim pun mundur. Sedangkan hantu bungkus tersebut maju tidak melompat melainkan melayang sambil terus merintih. Mataku di mana? Di mana mataku? Dengan muka yang menyeramkan. Wah, Pak Kasim pingsan di tempat. Warga yang mendengar teriakan Pak Kasim langsung lari ke sumber suara dan mencoba membangunkan Pak Kasim. Pak Kasim pun berteriak histeris. Pocong, hantu, bapak-bapak. Tadi ada hantunya Pak Romli. Bilang di mana mataku. Wah, Pak Kasim kabur pulang. Dan acara tahlilan tetap dilanjutkan. Pak Ustadz yang mendengar aduan beberapa orang tentang kejadian Pak Kasim hanya bilang itu adalah jelmaan dari jin yang menyerupai Pak Ramli. Terus doakan almarhum agar amal ibadahnya diterima di sisinya, agar semua dosa-dosanya semasa hidup segera terhapuskan. Semoga bisa terungkap kejadian di balik kematiannya yang janggal. Singkat cerita, sudah banyak warga yang bertemu dengan hantu bungkus Pak Romli.
yang minta dicarikan matanya atau bertanya di mana matanya. Pak Ustadz pun meminta pihak RT dan warga bahu-membahu mencari apa yang dicari almarhum Pak Romli. Sedangkan di tempat kejadian perkara, ditemukannya mayat Pak Romli di gapura depan desa. Warga bergotong royong mencari mata Pak Romli. Pak RT, udah hampir seharian ini, udah 3 hari kita cari mata Pak Romli, tapi gak ada hasilnya. Mungkin udah hilang atau dibawa kabur sama yang ngebunuh Pak Romli. Buktinya sampai sekarang pelakunya masih belum diketahui, ujar salah satu warga yang ikut bergotong royong mencari mata Pak Romli. Sementara keluarga Pak Romli sangat bersedih. Kenapa harus Pak Romli gentayangan dan meneror warga? Tanda tanya muncul di kepala anak Pak Romli. Benarkah itu hantumu, Pak? Kami sudah memakamkan Bapak secara layak. Aku janji akan cari pembunuh Bapak, batin Romi. Romi, Kasim, Bambang, saya selaku RT, Pak Joko dan Pak Majid, jangan lupa nanti malam kalian jadwal untuk ronda. Romi menggantikan almarhum bapaknya yaitu Pak Romli, ujar Pak RT. Rom, hantu bapakmu kenapa ganggu warga desa sih Rom? Kami takut tahu teror hantu bapakmu yang minta dicariin matanya, ujar Pak Joko. Sudah bapak-bapak, kita lagi ngeronda, gak usah bahas hantu-hantuan segala. Emangnya bapak-bapak pada berani, ujar Pak RT. Gak apa-apa Pak RT, saya juga sebagai anak almarhum juga sedih dan bingung. Kenapa bapak saya sampai gentayangan dan apa bapak punya musuh sampai jenazah bapak gak ada bola matanya. Sedangkan kita cari gak ketemuin. Bola mata bapak entah sengaja dicongkel ataupun ulah binatang. Pernyataan Romi. Bapak-bapak sebentar ya, saya angkat telepon dulu dari anak saya. Pamit Pak Bambang. Silahkan Pak, ujar warga yang di pos kamling. Pak Bambang pun berjalan rada menjauh dari pos dan mengangkat telepon yang katanya dari anaknya. Dan dari jauh Pak Bambang melihat sesuatu sedang menempel di pohon mangga milik salah satu warga. Hei, siapa di situ? Bentak Pak Bambang. Hei, saya laporin Pak RT lo ya. Saya nggak suka dicuekin begini. Lanjut Pak Bambang berjalan ke arah pohon mangga tersebut sambil terus memanggil. Yang taunya adalah, kembalikan mata saya. Di mana mata saya? Saya ingin mata saya. Pocong itu sambil melayang mensejajarkan Pak Bambang dan memutari tubuh Pak Bambang. Sedangkan Pak Bambang lari secepat kilat ke pos kamling yang banyak orang sedang mengobrol. Bapak-bapak, ada Pak Romli. Aduh Pak Bambang yang masih lelah karena berlari ke semua orang yang ada di pos kamling. Ah, jawab mereka serempak. Di mana Pak? Pertanyaan Romi. Di kebun mangga. Yang di sana Rom. Hati-hati dia masih nanyain matanya. Tunjuk Pak Bambang ke kebun mangga tadi. Mereka serempak menghampiri kebun mangga yang ditunjuk oleh Pak Bambang. Tuh. Di sana Pak, saya ngelihatnya. Terang Pak Bambang yang masih sibuk mengambil napas. Mana Pak Bambang? Ujar Pak RT. Di sana, tunjuk Romi di atas pohon mangga yang lumayan besar. Dan pocong tersebut malah terbangun turun. Warga pun ada yang pingsan dan kabur pulang. Yang masih sadar dan tidak begitu takut ialah Pak RT dan Romi. Walaupun Pak RT berdiri di belakang Romi sambil celananya Pak RT basah, yang ternyata Pak RT ngompol. Ini bukan alam Bapak, pulang Pak, kasihan ibu jadi sakit-sakitan. Karena ulah Bapak, siapa yang ambil mata Bapak?
Bapak punya salah apa sama orang itu, Pak? Ujar Romi yang takut dengan hantu bapaknya, sambil terus maju perlahan ke arah pocong. Sedangkan pocong Pak Romli melayang perlahan mundur. Kembalikan mataku, kembalikan mataku, teriak si pocong lalu menghilang. Romi pun menangis dan berjanji akan mencari bola mata bapaknya. Pak RT pun akhirnya angkat suara dengan kejadian ini. Nak Rom, dulu semasa hidup bapakmu suka sesumbar omongan. Sebagian warga ada memang yang gak suka dengan bapakmu karena dia suka teriak. Congkel nih mata saya kalau bohong. Sedangkan sudah banyak pernyataan almarhum yang salah. Salah satunya dulu menuduh anak gadis Pak Majid menjual diri dengan segala sumpah serapahnya. Bapak Anda teriak, kalau saya bohong, congkel nih mata saya. Saat putri Pak Majid menunjukkan bukti bahwa dirinya masih perawan dan di kota kerja sebagai ART. Bapak kamu sempat menghilang seminggu atau 2 minggu dulu. Lalu muncul seperti gak pernah ngelakuin kesalahan dan terus begitu hingga akhir hayat. Menurut prasangka saya, sepertinya ada yang dendam dengan Bapak Anda karena suka sesumbar. Tapi entah siapa, karena hampir semua warga di desa pernah jadi korban sesumbaran bapakmu, Nak Rom, ujar Pak RT. Kilas balik dari fitnahan Pak Romli semasa waktu beliau masih hidup. Congkel nih mata gue kalau gue bohong. Anaknya si Tommy udah bikin bunting anak kampung sebelah. Udah gak ada benarnya itu keluarga, ujar Pak Romli, ngomporin beberapa warga yang lagi dapat jatah ngeronda. Masa sih Pak Rom? Anaknya Pak Tommy itu kan kelihatan alim banget Pak. Rajin ke masjid pula. Masa kelakuannya kayak gitu? Ujar sesebapak yang tidak percaya dengan omongan Pak Romli. Ya udah kalau kalian gak percaya, sana kampung sebelah tanyain ada enggak salah satu anak warganya yang baru ketahuan hamil, jawab Pak Romli pongah. Akhirnya kasak-kusuk pun tersebar dengan cepat. Reaksi keluarga Pak Tommy pun tidak bersahabat. Pak Tommy lantas memanggil anaknya yang seorang lelaki tampan, soleh dan tentu yang sebelumnya terkenal baik dan soleh itu. Langsung buruk citranya berkat selentingan kabar yang keluar dari mulut Pak Romi. Papa, tahu saya ke kampung ini hanya ngabisin masa liburan saya. Saya pun gak pernah pergi jauh dari sini. Kalau ada anak kampung sebelah yang hamil, itu bukan karena saya. Masa Papa percaya sih berita gak benar itu? Saya berani bersumpah Pak, kalau saya gak ngehamilin anak gadis orang lain. Kalau Papa gak percaya, minta Pak RT buat minta temenin kita ke rumah orang yang dimaksud di berita itu Pak. Tantang anak Pak Tommy yang bernama Rehan. Rehan, Papa percaya, tapi kuping Papa panas dengar ejekan dan sumpah serapah dari orang-orang. Baik teman-teman, cukup sekian dulu cerita dalam video ini. Nantikan kisah selanjutnya bagaimana di video berikutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, subscribe ya teman-teman. Terima kasih.